Ya, Ibu Neliana bisa buka mikrofonnya untuk membaca Mika 6 ayat 1 sampai 16. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi, Pastor, Bu Ana, Bapak Ibu dan Saudara semua. Mika 6 ayat 1 sampai 16, demikian bunyinya. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Aku akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah, kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikian, Pastor. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Ya. Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik, selalu ada rema setiap hari.
bagi orang-orang yang selalu tinggal di dalam agape-nya. Dan ketika rema itu bertambah dan rema itu menjadi iman dalam hidupmu yang akan memindahkan semua gunung-gunung dalam hidupmu. Haleluya. Nah, hari ini masuk dalam Yom Selisi. Yom Selisi hari ketiga atau Proi Hemera Tritos, ya. Nah, kemarin Yom Seni, ya. Kalau Yom Seni itu hari kedua atau Proi Hemera Deuteros. Nah, kita sekarang masuk ke Yom Selisi, yaitu Proi Hemera Tritos hari yang ketiga. Di hari yang pertama, ya, maka Yehova Elohim menciptakan terang dalam hidupmu. Terang dulu, setelah engkau dierami oleh Roh Kudus. Peluk erat-erat kaki Tuhan dalam semua pertobatanmu, dari kesombonganmu dan segala kenajisan dosa-dosamu, pelanggaranmu. Kau peluk erat-erat kaki Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudusnya mengerami hidupmu. Dan ia berfirman, Yehi or wa Yehi or Yehi wa Yehi. Jadi, maka terjadilah. Saat itulah kita bisa melihat jalan setapak di depan kita. Kita mulai memanage, ya, air yang di atas, air yang di bawah, ya, tempat yang kering, tempat yang berkumpulnya air. Kita manage semua problem kita, semua bahaya-bahaya dalam hidupmu, semua masalah-masalah dalam hidupmu. Ternyata simpel sekali, ya. Anda hanya perlu rendah hati. Ketika memanage bersama Tuhan dengan benar, Anda hanya perlu rendah hati. Ya, yang pertama, untuk terang ada dalam hidupmu, Anda hanya perlu rendah hati. Tadi kan, vanity is emptiness. Tohu wa bohu wa kosek alpanetehum. Emptiness, di dalam kesombonganmu itu ada kekacauan, ada berantakan hidupmu, ada kegelapan yang amat sangat dalam hidupmu. Anda hanya perlu rendah hati supaya waruah Elohim merachefet alpene hamayim, supaya Roh Kudus itu menaungi hidupmu. Anda hanya perlu rendah hati. Di hari kedua, maka yang diperlukan ketika Anda melihat terang itu, Anda juga hanya perlu rendah hati, memanage-nya dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmatmu, bukan dengan caramu sendiri, dengan hikmat dari Tuhan. Di hari ketiga, ya, maka ketika kita sudah mendapat terang itu, kita melihat dan kita manage, ternyata masalah-masalahmu itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, Anda hanya perlu erat-erat sama Tuhan. Kalaupun harus menjalani apa yang kau tabur dan kau tuai, ya, hal-hal buruk yang kau tabur dan kau harus menuai, menuailah bersama Tuhan, jangan sendirian. Nah, ya, sehingga ketika engkau habis memanage itu, ya, maka engkau memasuki. Dulu engkau menabur dan tidak menuai. Semua kebaikan yang sudah engkau tabur, semua hal-hal baik yang ditabur, itu enggak ada yang kau tuai satupun. Karena semua dicuri oleh iblis. Karena iblis menghancurkan seluruh hidupmu, sendi-sendi hidupmu, enggak ada yang tersisa dihancurkan. Di dalam kesombonganmu, iblis itu bekerja dengan luar biasa, dan dia porak-porandakan. Ingat, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi ketika kau biarkan iblis itu membajak otakmu dan hatimu, ya, maka pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oh, enggak ada yang tersisa. Tidak tersisa. Bahkan harga dirimu pun tidak tersisa lagi. Ya, itu yang terjadi. Makanya di saat itu kau tabur apapun, kebaikan apapun kau tabur, itu tidak ada satupun yang kau tuai. Engkau menabur namun engkau tidak menuai, kata Nabi Mika. Engkau menabur, tapi engkau enggak menuai. Kenapa? Kau punya masalah sama Tuhan. Kau belum beres sama Tuhan, kau belum beres. Makanya Tuhan kasih terang dulu dalam hidupmu. Maka Tuhan perlihatkan jalan setapak itu dalam terang itu. Sehingga kau bisa manage hidupmu lagi. Bisa memulai lagi. Memanage hidupmu, memulai lagi yang baru. Dan harus selalu dengan kerendahan hati. Yang pertama dengan kerendahan hati, yang kedua harus dengan kerendahan hati. Untuk menerima terang, kau harus rendah hati. Untuk bisa memulai hidupmu, mengatur hidupmu, minta kerendahan hati, minta hikmat dari Tuhan, bukan dengan caramu. Wah, mau saya ini sekolah S2 bolak-balik ya, tetapi saya tidak rendah hati.
Sehingga ilmu yang saya pilih, saya ini pengalaman kerja, kurikulum vitae saya itu top-top semua. Tetapi masalah sepele saya nggak bisa selesaikan. Padahal masalah-masalah orang saya beresin semua. Masalah sendiri nggak bisa beres. Keluarga sendiri malah berantakan. Saya dulu konselingin orang, banyak orang-orang diberkati. Keluarga saya sendiri berantakan, saya nggak bisa beresin. Karena saya tidak memanagenya dengan kerendahan hati. Nah, makanya jadi setelah kita bisa memanagenya, kita mulai menabur. Ajaib ya, Tuhan itu ciptakan tumbuhan itu di hari ketiga. Pak, nggak ada matahari loh Pak. Oh iya, memang tumbuhan itu tidak perlu matahari. Tumbuhan itu perlu cahaya, bukan matahari. Bahkan tidak semua sinar matahari itu diabsorb oleh tumbuhan itu untuk berfotosintesis. Ah, Bapak salah nih. Oh, percaya saya. Ya, itu skripsi saya dapat A. Ya, itu skripsi saya itu risetnya di di lab. Ya, itu S1 saya. Ya, di mikrobiologi dan bioteknologi, klorofil apa itu urusannya saya ngurusin itu dulu ya skripsi saya, dan saya asisten dosen buat itu. Jadi tumbuhan itu nggak perlu matahari, tumbuhan itu perlu cahaya. Itulah sebabnya ada greenhouse di Jepang, di Belanda, itu greenhouse gede-gede tuh ya, dan nggak perlu matahari. Mau musim salju pun kita bisa nanam tanaman musim panas di greenhouse karena nggak perlu matahari, kita hanya perlu cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, maka itu dari mana cahayanya? Kan tadi di awal kita tahu ada fusi, ada tumbukan, ada ledakan, ada Big Bang, semua itu menghasilkan cahaya semua. Meteor-meteor yang menimpa bumi itu jatuh, itu cahaya semua tuh. Dan tumbuhan hanya perlu itu. Tentu tidak langsung tumbuh jadi pohon, selalu dari mulai sel, tumbuhan bersel satu. Dari tumbuhan bersel satu, kemudian dia berevolusi, dia menjadi tumbuhan yang lebih kompleks, bersel majemuk, dan tumbuhan akhirnya jadi pohon. Dan akhirnya pohon itu berbuah dan berbiji. Ada yang hanya semak-semak, ada yang bisa berbuah dan berbiji. Dan biji itu jatuh ke tanah dan tumbuh lagi, biji jatuh ke tanah, tumbuh lagi. Itu namanya menabur dan menuai, ganti musim demi musim. Terus ada tabur, ada tuai. Ada tabur, dia selalu tuai. Tetapi mengapa kita menabur tidak menuai? Karena kita ada yang belum beresin sama Tuhan. Di saat terang itu datang dalam hidupmu dan kau bisa melihat terang benderang dan kau bisa tata hidupmu kembali. Ya jam doamu dibenerin saat itu. Makanya rajin doa fajar sama-sama ya. Nggak, Anda nggak sempat sampai selesai, ya pokoknya awal hidupmu 1 jam pertama dengan doa fajar. Cari Tuhan dulu. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Pak, Yesus nggak menyanyi, siapa bilang? Yesus itu menyanyi, baca Matius 26. Sebelum mereka pergi ke Getsemani, setelah mereka memakan perjamuan malam Paskah, ya Yesus itu nyanyi, baca di Matius 26 ayatnya cari sendiri. Daud menyanyi, ya, Musa menyanyi. Alkitab kita penuh dengan nyanyian dan pujian, penuh dengan alat musik. Nah, tapi dirusak oleh nabi palsu yang hanya bisa melolong-lolong. Karena nabi palsu suaranya fales, jadi hanya bisa melolong-lolong, nggak bisa nyanyi. Kalau ada nabi yang tidak bisa bernyanyi, karena itu memang alat musik itu dirusak. Musik pujian itu dirusak oleh iblis di dalam Yesaya 14 ayat 12. Nah, nanti kalau lihat kalau baca ya, iblis itu dibuang, dipecahkan ke bumi ya. Yesaya 14 itu terus ya nanti dengan membawa alat musik. Maka musik itu dirusak. Saya pernah bikin satu artikel, sayang Facebook saya sudah diblok ya. Itu saya bikin artikel tentang alat musik apa saja yang dihancurkan oleh iblis. Dia akan buat musik itu rusak atau buat engkau benci dengan musik. Sehingga engkau nggak bisa menikmati musik dengan normal lagi. Anda cuma tahu suara perang aja itu. Seperti Yosua sama Musa waktu turun dari Gunung Sinai. Aku mendengar suara perang. Nggak taunya orang Israel aku menyembah berhala sambil dungdang, 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 dungdung breng. Oh, Sarimi pergi ke pasar, dungdung breng. Itu lagi menyembah berhala mereka. Wah, dikira perang. Suaranya seperti suara perang. Anda lihat ya, kalau sekelilingmu itu seperti suara genderang perang itu. Karena mereka hanya tahu perang. Bunuh. Tuhan, iblis itu merusak musik itu yang tadinya untuk kemuliaan Tuhan dipakai untuk memotivasi orang buat bunuh orang. Ya, kedua, iblis membuat kita tidak suka dengan musik. Ketika musik itu dibikin kacau balau sehingga merusak hidupmu. Dibikin sama iblis. Ingat,
pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan musik yang paling pertama dipakai, dirusak. Musik yang indah, musik yang merdu itu mulai diabaikan. Harmoni, musik yang paling mudah didengar apa? Alam semesta. Itulah musik. Ya, kalau pergi ke gunung, ya, jauh dari suara motor, suara mesin, Anda coba duduk diam, tiduran di rumput, terus dengarkan suara air, suara burung, suara daun. Itulah alam semesta. Ya, saya nggak tahu di Indonesia, cuman ada di Papua sama di ini ya di Flores. Kalau di Jawa udah nggak ada lagi kayaknya ya. Cuma ada di Papua di Flores. Indah sekali di sana ya. Nah, saudara, jadi ya ketika kita masuk ya di dalam memanage hidup kita, memulai yang baru. Ya, kita mulai menabur dan menuai dengan benar. Namun jangan lupa, ada hal yang harus kita bereskan. Kalau kita baca di dalam Mika 6 ayat 8 tadi, itu ada 3 hal yang harus kita tidak boleh lupakan dalam hidup kita. Di dalam Mika 6 ayat 8, saya akan bacakan sekali lagi, Mika 6 ayat 8. Ayat mana tadi? Kalau lompat. Mika 6 ayat 8. Lihat ya, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Kata berlaku adil berasal dari kata kali sifat, garis lurus, tegak lurus, nggak kompromi dengan dosa. Atau kalau dalam bahasa Yunani-nya di Septuaginta dari kata krima. Krima itu nanti jadi kata crime, kriminal, ya, itu krima asal akar katanya. Jadi kita tidak kompromi. Jangan pernah kompromi. Ketika saya tinggalkan Tuhan, ya, saya mulai dengan krima, dengan berkompromi ini, ya. Orang lain bikin nggak apa-apa. Ternyata memang kita harus cerdik seperti ular. Saya berpikir begitu. Salah ya, cerdik seperti ular. Oh, kita harus berhikmat, bro. Kita sudah belajar apa arti cerdik seperti ular, yaitu kita tahu firman Tuhan dengan pasti. Itu namanya cerdik seperti ular. Tetapi saya dulu pikir apa? Oh, yang gini-gini memang kita harus kompromi, bro. Ya kan, Tuhan itu maha pengasih penyayang, Tuhan akan ampuni. Bukan. Kita yang tidak punya iman. Kita yang mulai kompromi. Karena hati kita tertambat kepada dosa. Karena hati kita tertambat pada uang. Hati kita tertambat pada dunia. Nggak salah ya. 3 tahun itu memang masa-masa yang gila buat saya. Hati-hati Anda jangan mulai kompromi. Bapak bayar pajak, hati-hati jangan kompromi. Jangan pernah kompromi dengan kesalahan-kesalahan. Hidup saya hancur, tidak benar-benar hancur seluruhnya ketika saya kompromi. Ketika saya tidak kompromi, bahkan saya sudah di dalam penjara pun bisa lolos, bisa menang pra-peradilan, menang saya, nggak pakai duit lagi. Ketemu bisa polisinya jujur semua, ya jaksanya jujur, jaksanya bilang ini nggak bisa disidang. Waduh, Kapolres yang ngamuk sama penyidiknya, goblok kamu semua, dibilang begitu ya. Bisa menang. Oh, saya puasa memang. Dan ditemukan dengan polisi-polisi yang baik. Polisi yang jujur. Ada satu oknum polisi satu ini mau ngejar-ngejar saya. Dia mintain duit terus kan. Dia bilang, kalau memang saya harus masuk penjara, saya jalani. Saya bilang begitu. Ini namanya jihad. Saya bilang begitu. Ini yang namanya jihad. Jangan suruh saya untuk kompromi. Nah, dulu saya nggak kompromi. Sekali saya kompromi, habis seluruhnya. Ingat, kita ini di bawah urapan. Ketika kita datang pada Yesus, kita hidup bersama Yesus lahir baru, kita ini di bawah urapan anak raja, imamat yang raja ini. Kita punya urapan keimaman, jangan pernah kompromi. Sekali kau kencingi urapan itu, jangan pernah kau kotori urapan itu jadi busuk. Urapan itu minyak ya, ketika minyak itu busuk, busuklah seluruh hidup kita. Jangan kau kencingi urapan yang ada padamu. Jangan pernah kompromi, tali sifat, ya, krima, ya, krima itu tegak lurus, garis lurus. Apa yang menjadi tali sifat kita, garis tegak lurus kita? Firman Tuhan.
Makanya harus cerdik seperti ular itu bukan Anda akal-akalan. Cerdik seperti ular itu Anda harus tahu firman Tuhan, ini bilang iya. Firman Tuhan itu berkenan, ngerti apa enggak kau firman Tuhan. Ini bertentangan dengan firman Tuhan apa enggak. Oh hati-hati. Hati-hati, saya tuh sampai sekarang masih tak ingat, anak saya tak ajarin. Zaman papa dulu nak, kalau melanggar hukum, bangganya minta ampun. Wih, hebat nih, koboi. Zaman kamu nak, jangan pernah kau langgar hukum. Hati-hati. Jangan pernah kompromi dengan pelanggaran hukum. Ya, wah itu hati-hati sekali. Jangan pernah terlintas dalam pikiranmu untuk melanggar hukum. Apalagi hukum Tuhan. Ya, apalagi hukum Tuhan yang ada tertulis dalam Alkitab. Yang kedua yang kita jauhi adalah mencintai, yang harus kita lakukan adalah mencintai kesetiaan. Itu dalam bahasa Indonesia kurang lengkap. Harusnya adalah love mercy, ya. Mencintai dan berbelas kasihan. Loving mercy itu. Dalam bahasa itu ada kata agape di situ. Kita harus punya agape. Balik lagi agape. Diakonia, marturia. Diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu nggak boleh lepas dari hidup kita, kasih itu. Kasih dan belas kasihan. Belas kasihan, jangan sampai ada orang yang sudah jatuh terkuruk, minta ampun sama kita. Kau tolak permintaan maaf ya. Oh, jangan sampai. Kalau orang sudah jatuh terpuruk dan tersungkur kepadamu minta ampun, jangan kau tolak permintaan maaf ya. Jangan sampai kita nggak diampuni, karena kita nggak mengampuni orang yang bersalah pada kita. Seberapa kita ngampuni orang, segitu kita diampuni sama Tuhan. Ya kan? Doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana, seperti, selayaknya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ukuran yang kita pakai buat ukur orang, dipakai buat ukuran kita juga, lo hati-hati. Ya, ukurannya itu disamain. Tuhan bilang, seberapa kau ampuni orang, segitu aku ampuni kamu. Hati-hati ya. Jadi agape, ya, kasih itu dan belas kasihan harus selalu sama kita. Oh, enggak urus berapa banyak kau menabur buat gereja, apalagi buat gereja-gereja yang malah buat beli jam tangan mewah dan beli jet pribadi, buat bangun gedung mewah. Seberapapun mau kau mau berbuat, apa namanya, dibilang korban sembelihan, korban dembul, apa kambing domba, enggak urusan. Aku lebih mencintai kasih dan belas kasih. Itu yang Tuhan mau. Lagi puasa jangan lagi utang. Kalau lagi utang itu jangan galak-galak. Ya, cek dia, doakan dia, berkati dia, lembutkan hatinya. Dan kalau memang ternyata dia benar-benar nggak punya uang buat bayar utang karena kejeblos, doakan supaya dia diberkati. Nanti hidup kamu itu penuh dengan belas kasihan. Kalau dia sampai nggak bayar gimana, Pak? Kamu berdoa nanti apa yang dia ambil dari kamu, dia akan berkati dibalikan berkali lipat. Serius. Saya mengalami beberapa orang yang utang sama saya tak lepas. Marah sekali. Tak lepas akhirnya. Karena saya ingat, saya pun utang sama orang banyak. Begitu saya lepas yang ini, tiba-tiba orang-orang di sana itu ngampuni saya loh. Saya nggak tahu, oh ini saya nggak ngejadi saudara nakal-nakalan, enggak. Saya lagi cerita ketika kau lepaskan belas kasihan, orang ini memang sudah habis, mau diapain lagi. Ya sudah, aku ampuni kamu, mau diapain lagi ya. Ya udah saya doain. Habis saya doain dia, selesaikan bacaan dengan dia, saya diampuni sama yang di belakang saya. Itu tuh rumus hukum alam. Saudara nggak usah cita-cita Anda ngampuni dosa orang lain. Tuhan yang tahu, Tuhan yang lembutkan orang-orang ini. Makanya jangan kejam, kalau nagih itu jangan kejam. Aduh, saya ini goblok sekali dulu, saya itu tahu hukum ini padahal. Tetapi saya nggak lakukan. Setelah saya ngerti, saya balik, saya lakukan. Aduh Tuhan, nggak taunya gampang banget Tuhan. 3 tahun saya tinggalkan Tuhan, goblok banget saya. Jangan sampai Anda juga bodoh seperti itu. Kenapa? Karena dari awal Anda sudah kompromi. Dari awal Anda hidup tidak di dalam terang, bahwa hidup dalam kesombongan, bahwa tidak merendahkan. Satu, kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang pertama, untuk mendapat terang Anda harus rendah hati. Untuk memanage kembali hidup Anda harus rendah hati. Yang ketiga, lihat ya, hidup dengan rendah hati. Hidup rendah hati lagi ketemunya. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Kalau Alkitab sudah bilang 3 kali, itu berarti penting banget. Kalau Alkitab sudah nulis 3 kali, itu berarti penting banget. Jangan hati-hati.
banyak masalah dalam hidup kita karena kita tidak rendah hati. Dan banyak doa-doa terhalang karena kita tidak rendah hati. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita tidak beruntung karena kita tidak rendah hati. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Ya, kita hancur karena kita tidak rendah hati. Kita kehilangan, kita hancur jasmania kita. Bumi kita ini, haaretz kita ini hancur karena kita tidak rendah hati. Tetapi Mazmur 37 katakan, orang-orang yang rendah hati mewarisi bumi. Baliklah gitu. Kemarin kita baca di dalam Matius 5 juga. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Kata lembut hati, the meek itu dari kata juga kata rendah hati juga ya. Berasal dari kata kerendahan hati juga. Jadi rendah hati, rendah hati, rendah hati. Maka ketika hidup kita diterangi, hidup kita mulai diatur, diriset ulang. Ya tahu lahir baru diriset ulang, pertobatan itu adalah riset ulang. Ya, maka Tuhan mulai tumbuhkan apa yang kita tabur. Ya, kalau kita kembali untuk tidak kompromi dengan dosa, kita penuh dengan kasih dan penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga, kita hidup dalam kerendahan hatian. Maka semua yang Anda tabur, engkau memulai pekerjaanmu, usaha baru, toko baru, bisnis baru, Tuhan akan berkati hidupmu dengan kerendahan hatian. Ingat, berkat mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Anda mau pinternya kayak apa? Anda nggak rendah hati, lewat, putus. Tapi Anda bodoh. Anda mungkin sekolahnya nggak tinggi, cuma lulusan SD. Anda mungkin ngomong aja lepotan. Tapi ketika Anda rendah hati, Tuhan berkati Anda. Rendah hati itu bukan masalah Anda sekolahnya apa. Rendah hati itu bukan masalah modalnya berapa. Keberhasilan itu bukan masalah sekolah dan keberhasilan itu masalah kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, bukan minder, tapi rendah hati. Ya, sikap yang rendah hati. Nah, lihat di doa fajar yang judulnya berbahagialah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mewarisi bumi. Nah, lihat itu di topik itu ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membuat engkau mengalami terobosan. Ketika engkau rendah hati, maka hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu dipulihkan, dengan anakmu, dengan orang tuamu dipulihkan, dengan banyak masalah-masalah dalam hidupmu bisa diselesaikan. Kiranya kerendahan hatian yang dari surga membuat engkau bisa mencapai kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Semakin rendah hati, semakin engkau dekat dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, kalau orang dunia saja, Rocco Emile bisa berkata, how low can you go? Kita nggak bisa. Tapi kiranya rema dari Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk makin rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, sampai kita serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya, amin.